Biografi Oslo. Salah satu psikolog Jerman ini lahir pada 3 Agustus 1826 dan meninggal pada 30 Desember 1915. Awalnya, ia adalah sejarawan dari Latvia. Tetapi karena ia tertarik dengan psikologi, maka ia belajar kepada Wundt dan G. Muller di Jerman. Bahkan, Oslo juga mendirikan sekolah psikolog yaitu Sekolah Psikologi Würzburg. Pemikiran dari Oslo. Pada saat itu, psikolog Jerman hanya membicarakan tentang 3 hal. Yang pertama, karakteristik, yaitu tentang karakter manusia. Yang kedua, tipologi, yaitu tentang menggolongkan manusia dalam beberapa hal. Dan yang ketiga, Volker-psikologi, yaitu ilmu pengetahuan mental kolektif. Oslo menemukan dasar studi tentang proses berpikir, yaitu bahwa proses berpikir yang tinggi atau high mental process tidak terikat pada penginderaan, melainkan dengan munculnya kreativitas mental yang dapat membuat peradaban yang abadi. Hubungan psikologi dengan Oslo. Bagi dia, pikiran tidak terikat pada penginderaan, maka orang sering tidak menyadari apa yang selama ini ia pikirkan, dan orang tersebut tidak menceritakan kembali tahap-tahap proses dalam dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tazkia Widat Nabila akan menjelaskan strukturalisme tokoh Wilhelm Wundt. Wilhelm Wundt lahir pada tahun 1832 dan wafat pada tahun 1920. Lahir di Provinsi Baden di wilayah barat daya Jerman, anak seorang pastor Lutheran. Pada tahun 1873 dan 1874, ia mempublikasikan usulan sistematisnya bagi lahirnya disiplin baru yakni psikologi dalam 2 bagian. Prinsip-prinsip psikologi fisiologis. Wundt mendirikan laboratorium di Leipzig pada tahun 1879 yang dapat dianggap sebagai laboratorium pertama yang secara khusus didedikasikan pada penelitian psikologi. Pada tahun 1881, ia mendirikan studi filosofis, sebuah jurnal untuk melaporkan berbagai studi eksperimental di laboratoriumnya. Perlu ditekankan bahwa psikologi struktural merupakan penemuan Wundt. Pemikiran Wundt. Pemikiran Wundt tentang psikologi terutama diarahkan pada hal-hal berikut. Psikologi sebagai ilmu eksperimental, hal ini menyangkut tentang objek dan metode yang sesuai dengan psikologi. Penelitian psikologi terhadap individu terutama diarahkan pada sensasi dan kesadaran, consciousness. Kerangka teoretik psikologi eksperimental, kedudukan psikologi dalam susunan pengetahuan, hal ini terkait dengan hubungan psikologi dengan ilmu-ilmu lainnya. Karya-karya Wundt. Wilhelm Wundt menghasilkan banyak karya semasa hidupnya. Karya-karya tersebut ada yang berupa buku, artikel, surat, dan bahan ajar perkuliahan. Karya Wundt dapat juga ditemukan dalam bahasa Jerman sesuai dengan kebangsaannya dan dalam bahasa Inggris. Ini dia beberapa karya Wundt yang pernah diterbitkan Kim 2016. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firsi Maharani Andrika dari kelompok 5. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tokoh psikologi strukturalisme yaitu Ewald Hering. Ewald Hering lahir pada tanggal 5 Agustus 1834 dan meninggal pada 26 Januari 1918. Hering lahir di Sakoni, Jerman. Dia mungkin dibesarkan dalam keluarga miskin, putra seorang pendeta. Hering masuk ke Universitas Leipzig pada tahun 1853. Di sana, ia belajar filsafat, zoologi, dan kedokteran. Dia menyelesaikan gelar MD pada tahun 1860. Beliau adalah seorang ahli psikologi Jerman yang melakukan banyak penelitian tentang penglihatan warna, persepsi teropong, dan gerakan mata. Popularitas Hering muncul dari kontribusinya pada pemahaman atas gejala penglihatan psikofisik, atas persepsi visual, dan penglihatan warna. Ia terkenal juga karena teorinya yang tentang warna tahun 1864. Ia menerbitkan 5 bagian dari risalahnya dalam bidang persepsi setahun. Helmholtz menerbitkan volume 2
dari bukunya yang membahas tentang keadaan psikofisik mata. Kemudian teorinya, pada tahun 1870, Hering belajar tentang objektivitas dari warna. Ia menjelaskan bahwa kuning yang seharusnya dibuat dari kombinasi merah dan hijau pada kenyataannya menjadi warna pokok, tidak menjadi hijau kemerahan atau merah kehijauan. Jadi, kita tidak dapat secara fisik memvisualisasikan kombinasi warna tersebut. Dari penelitian itu, Hering menolak teori trikometik. Ia menciptakan teori sendiri, yaitu teori opponent process. Teori opponent process, teori ini memproses lawan menyatakan bahwa fotoreseptor kerucut saling terkait untuk membentuk tiga pasangan yang berlawanan, yaitu biru, kuning, merah, hijau, hitam, putih. Teori ini juga membantu menjelaskan beberapa jenis kekurangan penglihatan. Misalnya, orang dengan kekurangan diklometik dapat mencocokkan bidang uji coba dengan hanya menggunakan dua pendahuluan. Bergantung pada kekurangannya, mereka akan bingung, baik merah maupun hijau. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin Putri Irawan dari program studi psikologi. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang salah satu tokoh psikologi strukturalisme, yaitu Franz Brentano. Psikologi strukturalisme. Strukturalisme merupakan aliran yang menyelidiki tentang struktur dalam kejiwaan. Aliran ini dikemukakan pertama kali oleh Wilhelm Wundt melalui penelitiannya. Strukturalisme dari Wundt ini memiliki ciri terhadap penekanan analisis atau proses kesadaran dipandang dari elemen-elemen dasar dan hukum antar elemen kesadaran. Karena pandangannya ini, aliran strukturalisme disebut juga dengan psikologi elementalisme. Selain elemen dasar, kesadaran juga dipandang sebagai elemen utama kejiwaan atau kehidupan mental. Segala sesuatu dalam diri manusia berasal dari kesadaran. Metode yang dipakai dalam aliran strukturalisme ini yaitu metode introspektif. Metode introspeksi ini yaitu dengan meminta seseorang untuk menceritakan kembali pengalaman masa lalunya atau perasaannya setelah dia melakukan sesuatu. Franz Clemens Honoratus Hermann Joseph Brentano. Ia lahir di Jerman pada 16 Januari 1838 dan wafat pada 17 Maret 1917. Ia merupakan seorang filsuf, psikolog, dan seorang pendeta Katolik Jerman, di mana karya-karyanya akan sangat berpengaruh, terutama bagi siswa-siswanya seperti Rudolf Steiner, Anton Marti, dan yang lainnya. Nantinya karya-karya mereka akan mengikuti serta menggunakan ide dan konsep aslinya. Brentano memperkenalkan perbedaan antara psikologi genetik dengan psikologi deskriptif. Dalam terminologinya, psikologi genetik ialah studi tentang fenomena psikologi dengan sudut pandang orang ketiga yang melibatkan pengguna percobaan empiris. Sedangkan psikologi deskriptif ialah kesadaran dari sudut pandang orang pertama. Brentano terkenal karena memperkenalkan kembali konsep intensionalitas. Ia mendefinisikannya sebagai karakteristik utama dari fenomena mental. Brentano menggunakan ungkapan tidak ada yang disengaja untuk menunjukkan status objek pikiran dalam pikiran. Ia mendefinisikan fenomena fisik tidak memiliki kemampuan untuk menghasilkan niat asli. Karya Franz Brentano. Pada tahun 1865, ia menulis karya dengan judul The Psychology of Aristoteles. Antara tahun 1870 sampai 1873, Brentano banyak terlibat dalam perdebatan tentang infalibilitas kepausan.
Dan pada tahun 1874, Brentano menerbitkan karya utamanya yang berjudul Psychology from an Empirical Standpoint. Sekian penjelasan saya tentang Franz Brentano. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Octavia Damayanti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai psikologi strukturalisme dan juga tokohnya, yaitu Karl Stauf. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan psikologi strukturalisme. Psikologi struktural dari Wood dan Titchener memiliki 3 tujuan: menggambarkan komponen-komponen kesadaran sebagai elemen-elemen dasar, menggambarkan kombinasi elemen-elemen dasar tersebut, dan menjelaskan hubungan elemen-elemen kesadaran dengan sistem saraf. Kesadaran diartikan sebagai pengalaman langsung, yakni pengalaman sebagaimana hal itu dialami. Pengalaman antara secara berbeda diwarnai oleh isi yang sudah ada dalam pikiran, seperti asosiasi sebelumnya dan kondisi emosional serta motivasional seseorang. Dengan demikian, pengalaman langsung diasumsikan tidak dipengaruhi oleh pengalaman antara. Karl Stauf lahir pada tahun 1848 dan meninggal pada tahun 1936. Beliau adalah tokoh besar dalam psikologi Jerman dan membuka jalan bagi diterimanya psikologi oleh institusi akademik di Eropa. Stauf lahir di Bavaria di Jerman Barat Daya, anak dari seorang dokter pengadilan. Melalui kakeknya, ia memperoleh pendidikan yang luar biasa sejak dini dalam musik klasik dan ilmu pengetahuan alam. Karya psikologi Stauf yang pertama dipublikasikan semasa ia menjadi dosen di Göttingen adalah teori nativistik tentang perspeksi ruang. Karya ini membuatnya memperoleh posisi profesor di Würzburg. Stauf mempublikasikan karyanya yaitu Ton Psikologi atau Psikologi Nada tahun 1883 dan 1890, di mana ia mampu menggabungkan kecintaannya pada musik dan ilmu pengetahuan. Dalam memasukkan fenomenologi ke dalam psikolog, Stauf menganut klasifikasi tingkat pengalaman yang dikemukakan oleh Brentano. Tingkat pertama berkaitan dengan fenomena indrawi dan data imajinal pengalaman. Klasifikasi kedua mencangkup fungsi-fungsi psikis berupa mengindra, menginginkan, dan menghendaki, sama dengan aksi-aksi dalam konsep Brentano. Terakhir adalah tingkat hubungan, suatu klasifikasi kognitif yang agak mirip dengan kepentingan dalam konsep Brentano. Stauf mewariskan versinya tentang psikologi aksi dan fenomenologinya kepada satu generasi mahasiswa, yaitu Kohler dan Kafka. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Octavia Damayanti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu tokoh dari psikologi strukturalisme, yaitu George Muller. George Muller lahir di dekat Leipzig dan memperoleh pendidikan dalam bidang sejarah, yang merupakan minatnya sepanjang hidupnya. Pengalaman Muller ketika bertugas dalam Perang Franco-Prusia tahun 1870 hingga 1871 meyakinkannya tentang perspektif studi histori tradisional yang sempit. Dan ia kembali ke Leipzig untuk mempelajari ilmu pengetahuan alam. Pada tahun 1872, ia berangkat ke Göttingen untuk belajar di bawah bimbingan Lodzig, yang pandangan-pandangan anti-mekanis dan metafisisnya tentang psikologi memberikan pengaruh kuat bagi Muller. Penelitian Muller selama 40 tahun di Göttingen ditandai dengan eksperimentasi yang konsisten, sebagian besar dalam bidang psikofisik. Dan banyak mahasiswa dari Eropa serta Amerika belajar di laboratoriumnya. Ia menjadi tokoh terkemuka dalam psikologi Jerman karena komitmennya pada mengumpulkan data dengan mengabaikan garis besar yang menuju tuntunan.
dan ia tidak menciptakan sesuatu sistem, namun lebih berupa akumulasi hasil-hasil eksperimental. Sikap eksperimental sejati semacam itu menuntun ke beberapa arah yang tidak terduga. Contohnya, murid Muller, David Katz, mempublikasi sebuah berupaya menggambarkan persepsi makalah pada tahun 1909 yang warna tanpa pendekatan sensorik analitis yang dominan pada masa itu dan mendasari beberapa prinsip utama psikologi Gestalt. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firzi Maharani Andrika dari kelompok 5. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tokoh psikologi strukturalisme, yaitu Hermann Ebbinghaus. Hermann Ebbinghaus lahir pada tanggal 24 Januari tahun 1850 dan meninggal pada tanggal 26 Februari 1909. Ia anak dari Karl Ebbinghaus dan Julie Ebbinghaus. Hermann Ebbinghaus mendaftarkan diri ke Universitas Bonn untuk mempelajari sejarah dan filosofi pada tahun 1968. Kemudian, studinya terganggu pada tahun 1870 oleh Perang Prancis-Prusia, di mana Hermann Ebbinghaus terdaftar sebagai tentara Prusia. Sesudah perang beristirahat, Ebbinghaus melanjutkan studinya di Universitas Halle Berlin, di mana beliau memperoleh gelar doktorat pada tahun 1873. Penelitian tentang memori, visi, dan pembelajaran. Memori bukan satu-satunya aspek yang diselidiki oleh Ebbinghaus. Pada tahun 1890, ia akan memulai tertarik dan bekerja pada indera penglihatan, khususnya persepsi warna. Kemudian ia berfokus kepada sense of perception, baik dari perspektif psikologi dan fisikologi. Dalam aspek ini juga menyoroti studi ilusi optik, menemukan bahwa persepsi ukuran suatu benda bervariasi sesuai dengan ukuran orang-orang di sekitarnya. 4 tahun kemudian, ia akan masuk ke dalam perjuangan untuk arah Departemen Filsafat di Universitas Berlin, yang diberikan kepada psikolog terkenal yaitu Carl Stamm. Setelah itu, ia akan menerima posisi di Universitas Breslau, di mana ia akan kembali lagi bekerja dalam eksplorasi, ingatan, dan pembelajaran. Dalam aspek terakhir ini, ia juga akan terfokus ke tingkat yang lebih besar, mencoba meneliti sambil menghasilkan penggunaan praktis, penelitian di bidang pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taskia Widat Nabila akan menjelaskan psikologi strukturalisme tokoh Edward Bedford Titchener. E.B. Titchener. Edward Bedford Titchener lahir pada tanggal 11 Januari tahun 1867 di Chichester, Inggris dan menghadiri Malvern College dengan beasiswa. Pada tahun 1885, ia mulai belajar di Oxford. Selama di Oxford, ia mulai membaca tulisan Wilhelm Wundt dan kemudian menerjemahkan volume pertama teks terkenal Wundt. Setelah mendapatkan gelar PhD, Titchener mengambil posisi sebagai profesor psikologi di Cornell University di Ithaca, New York. Disinilah ia mendirikan sekolah psikologi pemikiran yang dikenal sebagai strukturalisme. Ia adalah pengembang aliran strukturalisme di Amerika. Sebagian terbesar psikologi struktural dikenal oleh cendekiawan Amerika melalui ajaran Titchener. Strukturalisme. Di Amerika Serikat, ide-ide Wundt dipopulerkan dengan cara yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa oleh salah satu muridnya, E.B. Titchener.
yang menyebut pendekatan Wundt dengan nama strukturalisme. Seperti Wundt, para strukturalis berharap dapat menganalisis berbagai sensasi, gambaran, dan perasaan ke dalam elemen-elemen dasar. Sebagai contoh, seseorang diminta untuk menguraikan semua komponen rasa yang berbeda ketika menggigit sebuah jeruk, antara manis, asam, basah, dan sebagainya. Ketika ditanya gambaran apa yang muncul dalam benaknya ketika mendengar kata segitiga, kebanyakan responden menjawab bahwa mereka membayangkan suatu bentuk visual yang mempunyai 3 sisi dan 3 sudut yang sama. Meskipun dapat menghasilkan program penelitian yang intensif, strukturalisme segera kehilangan pendukungnya. Bertahun-tahun setelah kepunahannya, Wolfgang Kohler teringat bagaimana ia dan koleganya merespons hal tersebut ketika menjadi mahasiswa. Apa yang mengganggu kami adalah implikasi bahwa kehidupan manusia yang terlihat sangat dinamis dan berwarna ternyata sangat membosankan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Zahra Falika Refliza. Saya dari kelompok 5. Hari ini saya akan menjelaskan tentang Karl Buchler. Karl Buchler lahir di Meckenheim, Baden, Jerman pada tahun 1879 dan meninggal di Los Angeles, California pada tanggal 23 Oktober 1963 di usianya yang ke-84. Karl Buchler adalah seorang psikolog, ahli bahasa, dan psikolingus asal Jerman. Pada tahun 1899, ia memulai studinya di Universitas Freiburg mengambil jurusan kedokteran. Dan pada tahun 1903, ia mendapat promosi dokternya. Namun, pada tahun 1934, ia menerbitkan bukunya mengenai teori kebahasaan. Bukunya tidak terlalu dijadikan acuan pada masyarakat kala itu. Barulah pada tahun 1960, karya Buchler resensi bahwa menjadi salah satu buku rujukan untuk bidang bahasa. Dalam karya itu, Buchler menggabungkan teori kebahasaan dengan metode filsafat, linguistik, dan ilmu komunikasi. Dalam bidang kebahasaan, teori Buchler yang berasal dari tahun 1934 tersebut dianggap sebagai salah satu karya klasik. Oleh karenanya, ia disejajarkan dengan Vernet Descartes, Roman Jacobon, dan Noam Chomsky sebagai ahli bahasa terpenting di abad ke-20. Buchler menyebut adanya 3 buah komponen pada saat terjadinya komunikasi, yaitu pengirim, penerima, serta informasi. Sebagai komponen keempat, ia menyebut dengan fenomena akustik. Yang dimaksud dengan fenomena akustik di sini adalah mengenai pengaruh terhadap situasi komunikasi serta kontribusi terhadap pemahaman dalam berkomunikasi tersebut. Ada 3 fungsi yang dimiliki oleh bahasa yang diucapkan oleh pengirim pesan, yaitu sebagai simbol, sipton, dan sinyal. Bahasa berfungsi sebagai simbol melalui benda-benda beserta situasi yang diacunya. Buah pemikirannya adalah Sportslodge atau usaha untuk meneliti bahasa dari sudut pandang psikologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yasmin Putri Irawan dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu tokoh dari psikologi strukturalisme, yaitu Claude Lévi-Strauss. Claude Lévi-Strauss adalah seorang antropolog sosial Prancis dan filsuf strukturalis. Ia lahir di Brussels, Belgia pada 28 November 1908 sebagai seorang keturunan Yahudi. Dan ia wafat pada 30 Oktober 2009. Namun, pada tahun 1914, mereka pindah ke Paris, Prancis. Ayahnya bernama Raymond Lévi-Strauss dan ibunya bernama Emma Lévy. Strauss belajar filsafat, hukum, dan juga mendalami karya-karya ilmu sosial. Pada tahun 1934 sampai dengan 1937, ia menjadi profesor sosiologi di Sao Paulo dan melakukan penelitian etnografis di pedalaman Brazil.
Lalu, ia menjadi dosen di The New School of Social Research di Amerika, di mana di sana ia bertemu dengan Roman Jakobson. Melalui Jakobson, ia berkenalan dengan linguistik modern dan antropologi. Latar belakang pemikiran struktural Levi Strauss. Levi Strauss mengagumi Boas atas ketegasan ilmiah dan pengetahuannya yang luas. Salah satunya dari pendapat Boas yang mengatakan bahwa hukum-hukum bahasa berfungsi secara tidak disadari dan di luar kontrol sadar subjek yang berbicara. Maka, bahasa dapat dipelajari sebagai fenomena objektif yang juga menjadi representatif bagi gejala-gejala sosial lainnya. Strukturalisme menurut Strauss. Strukturalisme Prancis dipelopori oleh Saussure, di mana sebuah paham yang memegang bahwa kode terstruktur adalah sumber makna dan bahwa unsur-unsur struktur yang harus dipahami melalui hubungan timbal balik. Secara singkat, strukturalisme adalah fenomena sosial yang secara internal dihubungkan dan diatur sesuai dengan beberapa pola yang tidak disadari. Levi Strauss mengembangkan metode linguistik tersebut dan menerapkannya dalam antropologi sosial, sehingga pendekatannya disebut strukturalisme etnologis atau antropologi struktural. Pada tahun 1972, Levi Strauss mengeluarkan buku yang berjudul Strukturalisme dan Ekologi. Buku itu menjelaskan secara rinci-rincian prinsip dari apa yang akan menjadi antropologi struktural. Di dalamnya, ia mengusulkan bahwa budaya seperti bahasa terdiri dari aturan tersembunyi yang mengatur perilaku praktisi. Apa yang membuat budaya yang unik dan berbeda dari satu sama lain, yaitu adalah aturan tersembunyi bagi pemahaman anggota tetapi tidak dapat mengartikulasikan. Dengan demikian, tujuan antropologi struktural adalah untuk mengidentifikasi aturan-aturan ini. Dia mempertahankan budaya yang adalah proses dialektika, tesis, antitesis, dan sintesis. Maka, menurut Levi Strauss, fenomena maupun sistem kekerabatan tidak pernah dapat dijelaskan hanya melalui observasi empirik secara langsung. Namun, sebagaimana linguistik, mereka harus dikaji sebagai serangkaian simbolik. Sebagaimana diketahui, bahasa sebagai alat berkomunikasi merupakan unsur yang sangat penting dalam kebudayaan manusia. Menurut Levi Strauss, bahasa yang digunakan merefleksikan budaya atau perilaku manusia. Oleh karena itu, bahasa dapat digunakan untuk mempelajari kebudayaan atau perilaku suatu masyarakat. Metode Strauss. Levi Strauss menerapkan metode strukturalnya untuk menganalisis berbagai gejala atau praktek sosial. Salah satunya adalah terhadap larangan incas. Menurutnya, larangan incas sama universalnya seperti bahasa. Para bidang antropologi telah lama berusaha menjelaskan larangan tersebut dengan berbagai argumen. Strukturalisme Levi Strauss berfokus pada bentuk. Dari kata memiliki bentuk yang erat kaitannya dengan tatanan sosial masyarakat. Melalui pemikiran Ferdinand de Saussure, konsep tanda bahasa yang terdiri dari penanda yang berwujud bunyi dan pertanda, serta konsep language dan parole diadopsi oleh Levi Strauss. Konsep strukturalisme Levi Strauss muncul akibat ketidakpuasan terhadap fenomenologi dan eksistensialisme. Pasalnya, saat itu para ahli antropologi tidak pernah mempertimbangkan peranan bahasa yang memiliki kedekatan dengan kebudayaan manusia itu sendiri. Ia mengatakan bahwa mengkaji budaya perlu dilakukan dengan model linguistik. Ada 4 syarat terbentuknya sebuah struktur sosial. Yang pertama, sebuah struktur menawarkan sebuah karakter sistem. Struktur terdiri atas elemen-elemen yang salah satunya akan menyeret modifikasi seluruh elemen lainnya. Kedua, seluruh model termasuk dalam sebuah kelompok transformasi.
di mana masing-masing berhubungan dengan sebuah model dari keluarga yang sama, sehingga seluruh transformasi ini membentuk sekelompok model. Ketiga, sifat-sifat yang telah ditunjukkan sebelumnya memungkinkan kita untuk memperkirakan dengan cara apa model akan bereaksi menyangkut modifikasi salah satu dari sekian elemennya. Dan yang keempat, model itu harus dibangun dengan cara sedemikian rupa, sehingga keberfungsiannya bisa bertanggung jawab atas semua kejadian yang diobservasi. Melalui gagasan strukturalisme bahasa Levi-Strauss, kita diajak untuk melihat sesuatu di balik karya manusia. Sesuatu yang berwujud karya bukan lagi berupa angan-angan, melainkan berupa nilai atau makna yang secara tidak sadar telah membentuk ide, gagasan, atau pemikiran individu. Dengan demikian, segala sesuatu di dunia ini, menurut pandangan Levi-Strauss, merupakan sistem yang memiliki struktur-struktur yang mengaturnya. Selain itu, Levi-Strauss baik menghasilkan karya-karya tulis besar yang sangat menarik, baik dari intelektual maupun awam. Karya-karya terbesar tersebut antara lain The Elementary Structures of Kinship pada tahun 1949, kemudian Struktural Antropologi pada tahun 1958, The Savage Mind pada tahun 1962, dan karya-karyanya yang lain. Sekian penjelasan dari saya mengenai Claude Levi-Strauss yang merupakan salah satu tokoh dari psikologi strukturalisme. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.